Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini membahas tentang selayang pandang hukum, ekonomi, dan politik. Jadi minggu yang lalu adalah hukum dan ekonomi. Nah, sekarang ditambah dengan adanya politik. Seperti minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa tujuan hukum itu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran. Nah, kemakmurannya untuk siapa? Untuk manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, dari bermasyarakat dan bernegara ini, maka sudah barang tentu adanya suatu kontrak sosial masyarakat dengan negaranya, di mana para penguasa-penguasa di dalam negara tersebut ini terjadi keterwakilan. Nah, di dalam keterwakilan inilah yang juga menjadi peran yang sangat krusial atau sangat penting, yaitu dengan adanya politik. Sebagai dasarnya yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dari negara hukum di sini diatur mengenai keterwakilan di mana ada yang tingkat pusat dan ada yang tingkat daerah. Nah, tingkat pusatnya ini itu ada DPR RI, ada DPD RI, ada MPR RI. Nah, di level daerah untuk di provinsi itu ada DPRD provinsi. Lalu juga ada di level kabupaten kota itu ada DPRD kabupaten atau kota. Nah, ini juga menjadikan suatu landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ada pengaturannya di mana juga ada keterwakilan. Dengan keterwakilan ini itu merujuk kepada kewenangannya, maka mereka-mereka yang ada di wilayah-wilayah kewenangan tersebut itu sangat berkaitan dengan politik. Selanjutnya, yang sudah juga disampaikan pada saat minggu yang lalu, hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan dan berkeadilan, ini mengenai hukum ekonomi. Ini pun juga tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Agar tercapai kesejahteraan, berkeadilan, di mana segala aturan-aturan tersebut itu juga berasal dari para wakil-wakil yang memang juga dari politik. Lalu apa itu? Atau apa ini pentingnya politik? Yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Nah, ini yang menariknya, bahwa politik ini bisa masuk untuk wilayah keputusan khususnya dalam negara, yang nantinya akan berkorelasi dengan bisnis, ekonomi. Bagaimana keputusan ini nanti akan berlaku, maka di sini pula lah
yang mempengaruhi di dalam wilayah politik, juga ekonomi. Dan bentuk produknya adalah hukum. Nah, pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Ya, ini juga kalau dikaitkan dengan wilayah mahasiswa juga, kalau yang disebut aktivis atau aktif dalam kemahasiswaan juga paham perihal mengenai bagaimana seninya atau ilmunya di dalam meraih kekuasaan ini. Nah, ini nanti juga akan pembahasan yang berbeda, namun di dalam materi ini fokus terhadap bahwa ketika dalam politik ini sudah menduduki suatu jabatan-jabatan tertentu, contohnya misalnya seperti tadi ada DPR RI, DPD RI, MPR RI, artinya nanti mereka memiliki kewenangan-kewenangan untuk menduduki kekuasaan-kekuasaan secara konstitusional di dalam pembuatan keputusan, ataupun juga di wilayah eksekutif ataupun di wilayah yudikatif, itu pun juga sama. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ini sebenarnya politik ini mulia, yaitu untuk mewujudkan kebaikan bersama. Bukan individu, bukan golongan, tapi kebaikan bersama. Lalu juga berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik hadir untuk penyelenggaraan pemerintahan dan negara yang memang seperti yang sebelumnya, yaitu adalah kebaikan bersama. Nah, lalu juga politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Nah, ini juga contohnya misalnya ada pembatasan kekuasaan 5 tahun, lalu dapat dipilih kembali 2 periode misalnya kan. Nah, ini juga adalah yang disebut mempertahankan kekuasaan di masyarakat yang bertujuan lagi-lagi adalah untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan dan lain sebagainya. Lalu juga politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, ini juga kebijakan publik artinya ketika diputuskan, ketika misalnya mendapatkan suatu legalitas, maka keputusan tersebut berlaku untuk publik, untuk banyak orang. Rancangan undang-undang contohnya itu ketika sudah disahkan, maka berlakulah untuk warga negaranya. Kalau di Indonesia berarti ya warga negara Indonesia. Hukum positif berlaku. Nah, ini yang menjadi suatu keistimewaan di mana juga harus diberikan porsi ataupun wilayah yang penting bahwa hukum, ekonomi, dan politik. Nah, ini tadi sudah disinggung bahwa ada 3 kekuasaan di Indonesia, lalu dibagi kekuasaan tersebut menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ini semuanya berkaitan dengan hukum, ekonomi, politik. Lalu bagaimana dengan istilah politik hukum? Ini Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah
legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, politik hukum ini berarti adalah suatu keputusan yang memang menjadi kebijakan penguasanya. Contoh, BBM naik, maka akan naik ke seluruh wilayah NKRI. BBM diturunkan, mendapatkan subsidi kembali, itu pun juga sama. Nah, dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, tujuan negara itu apa? Ya, yang paling sering disebutkan adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga yang menjadi suatu tantangan. Politik hukum ini tujuannya mulia, bahwa memberikan legal policy atau garis kebijakan, nah, baik berupa hukum yang baru atau pergantian hukum yang lama untuk mencapai tujuan negara. Nah, ini yang menjadi suatu tantangan dan harus diisi oleh orang-orang terbaik. Dan semoga tidak pada alergi nih rakyat atau masyarakat untuk masuk ke ruang-ruang politik. Nah, bagaimana kalau contohnya di dalam ekonomi atau bisnis, dampak hukum dan politik terhadap ekonomi. Ya, contohnya iklim investasi. Investasi baik, investasi masuk ke dalam negara Indonesia ketika iklim investasinya juga kondusif untuk ketenaga kerjaannya, untuk pajaknya, untuk keamanannya, dan lain sebagainya. Ketika iklim investasinya itu baik, maka dampak hukum dan politik terhadap ekonomi ini pun bersinergis. Dan pada akhirnya untuk tujuan negara. Ya, kesejahteraan, keadilan yang memang harus tercapai. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satu yang paling penting yang saya sorotin adalah ketika bisnis sehat dalam politik hukum. Yaitu apa? Dengan etika yang baik. Secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang dengan etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan ataupun suatu tempat usaha, membantu dalam bentuk nilai, norma, serta perilaku. Tentunya setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Jadi tujuan ekonomi apa? Keuntungan. Tapi tidak hanya keuntungan saja yang harus difikirkan, tetapi juga bagaimana berbisnis yang baik, beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi perusahaan atau tempat usaha untuk menjadikannya sebagai pedoman. Nah, ini juga antara dasain dan dasolen, antara harapan dan kenyataannya yang masih harus perlu digali, masih perlu harus diupayakan untuk mencapai ke arah bisnis sehat dalam politik hukum. Demikian para mahasiswa sekalian pertemuan hari ini
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.